Pernah nggak kamu dengar kalimat ini? Yang penting kamu sudah pernah doa menerima Yesus. Udah aman kok, tenang aja. Atau mungkin itu kalimat yang selama ini kamu pegang diam-diam di hati kamu. Nah Sobat Pintu Berkat, saya pernah duduk dengan seorang anak muda. Sebut saja namanya Riko. Riko cerita begini. Kak, waktu SMP aku ikut KKR remaja. Aku maju ke depan, aku doa menerima Tuhan Yesus. Pendeta bilang, mulai hari ini kamu pasti selamat. Tapi jujur ya kak, sejak itu hidupku gak berubah banyak. Aku tetap main kotor di bisnis, tetap pacaran gak kudus, tetap bohong sama orang tua. Tapi setiap kali hatiku gelisah, aku selalu tenangin diriku dengan satu kalimat. Santai Rich, kan kamu udah pernah doa terima Yesus, surga mah aman. Waktu dia bercerita, matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian dia melanjutkan. Tapi entah kenapa kak, setiap kali aku baca Injil, aku malah makin takut. Kok kayaknya Alkitab nggak sesantai itu ya soal keselamatan? Mungkin kamu gak persis sama seperti Riko. Tapi banyak orang Kristen tanpa sadar memegang kebohongan-kebohongan halus tentang keselamatan. Yang penting pernah doa, yang penting jadi orang baik, yang penting lahir dari keluarga Kristen, yang penting sudah dibaptis dan pelayanan, yang penting, ya nanti Tuhan ngertilah. Masalahnya kebohongan rohani itu gak selalu terdengar jahat. Seringkali justru terdengar manis, menghibur, bahkan menggunakan kata-kata rohani. Tapi pelan-pelan itu seperti racun dosis kecil. Dia bisa membuat kita merasa aman, padahal sebenarnya sedang menjauh dari hidup yang menyelamatkan. Dan mungkin salah satu dari 5 kebohongan ini sedang diam-diam kamu percayai. Nah Sobat Pintu Berkat, di video ini saya mau ajak kamu ngobrol pelan-pelan tentang 5 kebohongan yang orang Kristen percayai tentang keselamatan. Kita akan bedah kebohongan-kebohongan populer yang sering terdengar di komunitas Kristen. Kita melihat apa kata firman Tuhan dan bagaimana gereja mula-mula mengerti dan memahami keselamatan. Lalu di bagian akhir, kita akan ambil waktu untuk mengecek hati kita. Selama ini, aku hidup di kebohongan yang mana? Dan saya mau kasih spoiler sedikit. Video ini bukan dibuat untuk bikin kamu panik, tapi untuk melindungi kamu dari rasa aman yang palsu dan menuntun kamu kepada pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Nah, kalau kamu merasa topik ini penting, boleh banget sambil nonton kamu ketik di kolom komentar. Tuhan, tolong buka mataku tentang keselamatan. Itu akan jadi doa kecilmu hari ini. Kebohongan pertama, yang penting aku pernah doa menerima Yesus. Ini salah satu kalimat yang paling sering kita dengar. Tenang, yang penting dulu kamu sudah pernah angkat tangan, kamu sudah maju ke depan, kamu sudah ikut doa pengakuan iman. Mulai dari itu, kamu pasti selamat. Titik. Seakan-akan keselamatan itu seperti tiket konser. Kamu pernah beli, tersimpan di email, meskipun kamu nggak peduli lagi sama konsernya. Yang penting tiketnya sudah pernah keluar dan kamu punya. Masalahnya apa? Di dalam Alkitab, Yesus nggak pernah bilang, yang penting kamu pernah doa satu kali, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kamu bisa baca lengkap nanti di dalam Matius 7 ayat 21. Nah perhatikan Sobat Pintu Berkat, Yesus tidak menolak doa, tapi Yesus menolak iman yang cuma di bibir, tanpa pertobatan dan hidup yang diubahkan. Dalam tradisi gereja mula-mula, keselamatan itu bukan cuma momen sekali di masa lalu, tetapi awal perjalanan di mana hidup kita bertobat dari cara hidup lama, dipersatukan dengan Kristus melalui iman, baptisan, dan hidup dalam gereja, pelan-pelan diubah oleh Roh Kudus menjadi serupa Kristus. Ini yang disebut teosis, pengudusan, diubahkan. Jadi kebohongan pertama adalah selama aku pernah berdoa, aku bisa hidup sesuka hati, tetap aman. Kebenarannya, doa untuk menerima Kristus itu awal, bukan akhir atau paket all in. Tanda keselamatan bukan cuma aku pernah berdoa, tapi hidup yang terus diarahkan kepada Kristus. Dan seringkali kebohongan pertama ini berjalan bareng dengan kebohongan yang kedua.
Kebohongan kedua, yang penting jadi orang baik, Tuhan pasti mengerti. Ini terdengar sangat manis dan sangat Indonesia. Udahlah, yang penting jadi orang baik, Tuhan lihat hati kok. Nggak usah terlalu ribet sama doktrin. Gereja apa, iman apa. Semua agama kan ajarkan kebaikan. Kedengarannya toleran, tapi diam-diam kalimat ini sedang bilang, salib Kristus nggak terlalu perlu, yang penting aku cukup baik. Padahal Rasul Paulus berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu dicatat di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Perhatikan sobat pintu berkat, Alkitab tidak bilang karena kamu cukup baik, kamu diselamatkan. Alkitab bilang karena kasih karunia melalui iman bukan hasil usahamu. Tapi di ayat berikutnya di dalam Efesus 2 ayat 10, Paulus juga bilang bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Artinya apa? Perbuatan baik itu penting, tapi itu adalah buah dari keselamatan, bukan dasar keselamatan. Dalam ajaran Rasulia kita diajar bahwa tanpa Kristus, semua kebaikan kita tetap tidak bisa menyembuhkan luka terdalam dosa. Kita butuh dokter jiwa yang sejati, yaitu Kristus. Gereja dipahami sebagai rumah sakit rohani, di mana jiwa kita disembuhkan, bukan tempat pamer prestasi rohani. Jadi kebohongan kedua, aku bisa selamat hanya dengan jadi orang baik, salib itu bonus, bukan pusat. Kebenarannya, keselamatan adalah pemberian Kristus, dan kebaikan sejati adalah buah dari hidup yang bersatu dengan Dia. Dan seringkali, orang yang percaya kebohongan kedua juga memegang kebohongan yang ketiga. Kebohongan ketiga, aku lahir dari keluarga Kristen. Sudah dibaptis, pelayanan, jadi otomatis selamat. Ini kebohongan yang sangat halus. Bentuk kalimatnya bisa begini. Papa mama pelayan Tuhan, kakekku pendeta. Masa sih aku nggak selamat? Aku dari kecil sekolah minggu, ikut Paskah, Natal, retret. Masa sih Tuhan nggak hitung itu? Aku sudah dibaptis jadi pengurus komsel. Berarti kan aku sudah pasti milik Tuhan. Saudaraku, semua hal itu bagus dan berharga. Keluarga Kristen, baptisan, pelayanan, itu semua anugerah besar. Tapi dengar baik-baik, jadi anggota keluarga pendeta bukan jaminan kamu masuk kerajaan Allah. Yang menyelamatkan bukan marga rohani, tetapi relasi nyata dengan Kristus. Yohanes 1 ayat 12-13 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Perhatikan kalimat bukan dari darah. Artinya bukan karena garis keturunan, bukan karena papa mama Kristen. Baptisan pun demikian, dalam kebenaran Rasulia bukan dianggap jimat otomatis. Baptisan adalah pintu masuk ke dalam Tuhan dan gerejanya, awal hidup baru, undangan untuk berjalan dalam pertobatan dan iman. Tapi kalau setelah dibaptis kita tidak mau bertobat, tidak mau hidup dalam iman, tidak mau datang pada Kristus di dalam kehidupan gereja, maka kita menolak isi dari baptisan, walaupun seremoninya pernah terjadi. Nah, kebohongan ketiga ini, identitas lahiriah, keluarga, KTP agama, baptisan, pelayanan, secara otomatis menjamin keselamatan. Tapi kebenarannya, keselamatan adalah hidup yang dipersatukan dengan Kristus, bukan sekadar status lahiriah. Dan kalau kita mengira keselamatan itu cuma status, kita gampang melihatnya sebagai tiket satu kali jalan. Ini membawa kita kepada kebohongan yang keempat. Kebohongan nomor 4. Keselamatan itu tiket sekali jalan ke sorga, bukan perjalanan seumur hidup. Banyak orang Kristen memandang keselamatan begini. Dulu aku berdosa, kemudian aku percaya. Sekarang aku pegang tiket surga. Selesai. Hidup di dunia, ya jalanin aja. Nanti tiba-tiba kita ditransfer ke sorga. Padahal di dalam seluruh Alkitab, keselamatan sering digambarkan sebagai perjalanan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, diselamatkan, lalu menempuh perjalanan panjang menuju tanah perjanjian. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, silakan sobat lihat Filipi 2 ayat 12-13. Nah, perhatikan ketegangannya. Kita sudah diselamatkan oleh karya Kristus. Kita sedang diselamatkan. Roh Kudus bekerja dalam kita hari demi hari. Dan kita akan diselamatkan pada akhirnya, saat kita dipersatukan sepenuhnya dengan Kristus. Dalam tradisi Rasulia, gambaran ini sangat ditekankan. Keselamatan bukan cuma soal dokumen legal di sorga, tapi soal proses penyembuhan jiwa kita sampai serupa Kristus. Seperti pasien yang sudah resmi menjadi pasien dokter, dia sudah terdaftar, tapi dia tetap perlu datang rutin, minum obat, ikut terapi, supaya benar-benar sembuh. Demikian juga kita, Kristus sudah membuka jalan keselamatan, tapi kita dipanggil untuk tinggal di dalam Dia, berjalan dalam pertobatan, doa, dan kasih. Jadi kebohongan keempat, keselamatan cuma urusan masa lalu, waktu aku pertama percaya, atau masa depan nanti di sorga, bukan perjalanan hari demi hari. Kebenarannya, keselamatan adalah perjalanan seumur hidup berjalan bersama Kristus, di tengah jatuh bangun kita, sampai kita dibuat serupa dengan Dia. Nah sobat, di titik ini biasanya muncul kebohongan yang kelima yang membuat banyak orang putus asa. Kebohongan nomor 5. Karena aku masih jatuh dalam dosa, Tuhan pasti sudah bosan dan pengen meninggalkan aku. Buat sebagian orang, kebohongan tentang keselamatan bukan soal terlalu santai, tapi justru terlalu putus asa. Kalimatnya seperti ini. Aku sudah terlalu kotor, Tuhan pasti nggak mau lagi. Aku sudah janji mau berubah berkali-kali, tapi jatuh lagi. Kayaknya keselamatanku sudah hangus. Orang Kristen beneran itu pasti hidupnya mulus. Karena aku penuh pergumulan, berarti aku bukan orang pilihan. Padahal Yesus sendiri bercerita tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15. Anak itu sengaja pergi jauh, menghabiskan harta, hidup najis. Tapi ketika dia bangkit dan pulang, bapaknya berlari menyambutnya. Bapaknya tidak berkata, "Kamu sudah terlalu sering salah, keluar." Dalam ajaran yang diwariskan para rasul, hidup Kristen dipahami sebagai perjuangan rohani, askesis. Kita jatuh, kita bangkit, kita bertobat, kita datang lagi kepada Tuhan dalam doa dan pertobatan. Kita menerima pengampunan dan disembuhkan pelan-pelan. Gereja itu bukan museum orang suci, tapi rumah sakit bagi orang berdosa yang mau disembuhkan. Jadi kebohongan kelima ini, karena aku masih jatuh, berarti Tuhan pasti sudah bosan dan meninggalkan aku. Jadi percuma berjuang. Tapi kebenarannya, selama kamu mau kembali, selama kamu mau bertobat sungguh-sungguh, Bapa selalu menyambutmu. Pertarunganmu melawan dosa adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Ini tidak berarti kita boleh main-main dengan dosa, tapi juga tidak berarti jatuh membuat semua harapan selesai. Yang berbahaya adalah ketika kita bilang, "Sudahlah, aku memang begini, Tuhan pasti sudah bosan, lebih baik aku menyerah." Di titik seperti itu, kita bukan cuma jatuh dalam dosa, kita mulai percaya kebohongan tentang karakter Allah. Nah sekarang sobat pintu berkat, saya mau ajak kamu berhenti sebentar. Dari 5 kebohongan tadi, 1. Yang penting doa terima Tuhan Yesus. 2. Yang penting jadi orang baik. 3. Yang penting lahir dari keluarga Kristen, sudah dibaptis, pelayanan. 4. Keselamatan hanya tiket 1 kali ke surga, bukan perjalanan. Dan yang kelima, karena aku masih jatuh, Tuhan pasti sudah bosan. Pertanyaannya, kebohongan mana yang paling sering diam-diam kamu percaya? Kalau kamu berani jujur, kamu bisa tulis di dalam kolom komentar. Misalnya, selama ini aku paling sering percaya kebohongan nomor 3. Tuhan, tolong ubah cara pandangku. Bukan supaya orang lain tahu, tapi sebagai tanda kerendahan hati bahwa hari ini kamu mau belajar. Lalu apa langkah praktisnya? Pertama, akui di hadapan Tuhan. Katakan dengan sederhana, "Tuhan, selama ini aku tertipu oleh cara pandang yang salah tentang keselamatan. Ampuni aku, ubah aku." Kedua, kembali ke pusat, Kristus dan Injilnya. Baca kembali Injil, dengarkan apa kata Kristus tentang mengikut Dia. Bukan cuma motivasi, tapi salib dan kebangkitan.
Ketiga, hidup dalam tubuh Kristus, gereja. Jangan jalani perjalanan keselamatan sendirian. Hadirlah dalam ibadah atau kebaktian, dan juga terlibatlah di dalam persekutuan tengah minggu, biar jiwamu disembuhkan di rumah sakit rohani ini. Keempat, lihat keselamatan sebagai perjalanan. Jangan sombong kalau lagi merasa baik. Jangan putus asa kalau lagi jatuh. Terus bangkit, bertobat, dan melekat pada Kristus. Nah, kalau hari ini kamu merasa Tuhan menegur, itu bukan karena Dia benci kamu. Justru karena Dia mengasihi kamu dan tidak mau kamu hidup dalam rasa aman yang palsu. Nah, mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, aku datang kepadamu apa adanya. Selama ini mungkin aku terlalu santai atau sebaliknya terlalu putus asa soal keselamatanku. Tolong singkapkan semua kebohongan yang pernah aku percayai tentang keselamatan. Aku mau melihat keselamatan seperti yang Engkau lihat. Anugerah Bapa, karya salib-Mu, dan perjalanan seumur hidup bersama Roh Kudus. Ambil alih hatiku ya Tuhan, pimpin langkahku, tarik aku lebih dekat kepadamu, dan tanamkan di dalam hidupku pengharapan yang kokoh, bukan rasa aman yang palsu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku berdoa. Amin. Nah, kalau kamu diberkati dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang Kristen dibebaskan dari kebohongan tentang keselamatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan menjagai perjalanan keselamatanmu hari demi hari. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.